Perkenalkan, nama saya Mulyadi Indra Permana, mahasiswa Stiper Kutai Timur dari program studi agroteknologi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah susunan unsur-unsur berdasarkan urutan nomor atom dan kemiripan sistem unsur-unsur tersebut. Sistem periodik unsur sering juga disebut tabel periodik. Dalam sejarah perkembangan sistem periodik unsur, ada 4 tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang sejarah sistem periodik unsur. Yang pertama yaitu Robert Boyle, yang kedua Lavoisier, yang ketiga Johann Wolfgang Dobereiner, dan yang keempat Dmitri Mendel. Yang pertama kita akan membahas tentang pendapat Robert Boyle. Pada sejarah perkembangannya, sistem periodik unsur yang dipakai saat ini merupakan sistem periodik unsur yang dipublikasikan oleh Dmitri Mendel pada tahun 1869. Sedangkan menurut sejarahnya, Robert Boyle merupakan orang pertama yang memberikan definisi mengenai unsur. Menurutnya, unsur merupakan zat yang tidak dapat dibagi menjadi 2 zat atau lebih secara kimiawi. Yang kedua, Lavoisier. Setelah Boyle memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, pada tahun 1769, Lavoisier pun memberikan daftar unsur-unsur dan membaginya pada unsur logam maupun unsur non-logam. Menurut Lavoisier, terdapat perbedaan antara logam dan non-logam, diantaranya unsur-unsur logam. Yang pertama memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Yang kedua, mengkilap saat digosok-gosokkan. Yang ketiga, merupakan konduktor yang baik. Yang keempat, dapat ditempa atau direnggangkan. Yang kelima, penghantar panas yang baik. Sedangkan untuk unsur non-logam, yang pertama, ada yang berupa zat padat, zat cair atau gas pada suhu kamar. Yang kedua, tidak mengkilap jika digosok, kecuali intan atau karbon. Yang ketiga, bukan konduktor yang baik. Yang keempat, umumnya rapuh, terutama berwujud padat. Yang kelima, bukan penghantar panas yang baik. Yang ketiga yaitu menurut Johann Wolfgang Dobereiner. Dobereiner merupakan orang pertama yang menemukan hubungan sifat dengan massa atom. Unsur-unsur tersebut dikelompokkan menjadi 3 trait, yaitu yang pertama, trait lithium, natrium, dan kalium. Kedua, trait kalsium, strontium, dan barium. Yang ketiga, trait klor, brom, dan iodium. Yang keempat yaitu menurut Dmitri Mendel. Pada tahun 1869, Dmitri Mendel melakukan pengamatan 63 unsur yang telah dikenal dan mendapatkan hasil bahwa sifat dari massa atom itu relatif. Berdasarkan hasil pengamatannya, ia menempatkan unsur-unsur tersebut pada golongan dan juga periode yang dikenal saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara membaca sistem periodik unsur sebagai berikut. Sistem periodik unsur memiliki 118 unsur. Unsur-unsur ini disusun berdasarkan nomor atom dari setiap unsur tersebut. Misalnya kita lihat di sini, hidrogen memiliki nomor atom 1. Kemudian di sini helium memiliki nomor atom 2. Kemudian di sini lithium dengan nomor atom 3 sampai ke unobtium yang memiliki nomor atom 118. Sistem unsur periodik ini
juga dibagi atas 7 periode dan 8 golongan. Golongan unsur periodik dibedakan atas 2 golongan, yaitu golongan A dan golongan B. Golongan A juga disebut sebagai golongan utama dan golongan B disebut sebagai golongan transisi. Kemudian di sini kita lihat ada penjelasan mengenai salah satu unsur, yaitu seng yang diberi lambang Zn. Di sini seng memiliki nomor atom 30, massa atom 65, dan massa jenisnya 7,14. Kemudian di sini juga sistem periode unsur memiliki logam transisi dalam. Bagian atas yang ini disebut lantanida sampai ke sini. Kemudian yang bagian paling bawah disebut actinida yang ini. Kemudian sistem unsur periode juga dapat dibedakan dari jenis-jenis warnanya. Di sini warna hijau melambangkan unsur padat, warna ungu melambangkan unsur gas, kuning unsur cair, dan orange unsur buatan. Kemudian kita juga dapat menentukan unsur-unsur periodik dari kiri ke kanan, yaitu kita lihat misalnya kita mencari periode 4 golongan 1B. Sini ada periode 4. Kemudian kita cari golongan 1B. Nah, di sini golongan 1B. Kemudian sejajar dengan periode 4. Jadi periode 4 golongan 1B yaitu tembaga yang dilambangkan dengan Cu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang sistem periode unsur. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.